Hai hello what's up happy people, apa kabar kalian semua? Dan kembali lagi bareng saya untuk membahas dan mengulas alur cerita sinetron Love Story The Series yang tayang setiap malamnya di layar televisi kesayangan kalian. Di sinetron kali ini kita masih dibuat jengkel dengan sikap si Argadana kepada Ken dan Maudy yang kian hari kian sadis saja. Namun di sini mungkin Wilantara akan memberikan pertolongan kepada Ken, tapi itu akan sia-sia saja karena Ken sudah bulat tekadnya untuk tidak menerima bantuan dari siapapun termasuk ayahnya sendiri. Baik guys, sebelum lanjut nonton video dan pembahasan alur ceritanya, untuk kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe, aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan video dan info-info menarik seputar pesinetronan Indonesia kesayangan kalian. And check it out. Baik sob, di adegan awal sinetron kita disuguhkan dengan yang manis-manis, di mana ada si Maudy dan juga si Ken yang terlihat bahagia sekali menjalani kehidupannya meskipun hanya di rumah kontrakan. Sepertinya memang tidak sama sekali merupakan masalah jikalau mereka harus hidup susah, asalkan mereka berdua tetap bisa bersama. Di dapur terlihat Ken dan Maudy saling adu argumen. Pasalnya di sini Maudy ingin memakan mie instan, tapi Maudy berkata kepada si Ken duluan bahwasanya kalau di rumah dia tidak akan pernah diizinkan untuk makan mie instan oleh Argadana. Di sini Ken berniat untuk melaporkan Maudy kepada Argadana karena Maudy memaksa Ken untuk bisa memakan mie instan. Benar saja sob, naasnya nasib mereka berdua. Di saat mereka sedang makan berdua di ruang tamu, datanglah si Argadana. Yang mengejutkan Argadana ini adalah makanan yang dimakan oleh Maudy dan juga Ken. Argadana langsung celetuk berkata bahwasanya hanya makanan sampah itukah yang bisa kamu persembahkan untuk anak saya. Maudy menjelaskan kepada si Argadana bahwasanya ini semua atas permintaan dirinya. Maudy lah yang memaksa Ken agar dirinya memakan mie instan. Mie instan saja dibuat ribet. Lalu si Argadana sempat bercelingak-celinguk ke kiri dan ke kanan melihat keadaan di sekitar ruang kontrakan tersebut. Argadana berkata kepada si Ken, kontrakan ini tidak lebih dari sekedar kandang ayam. Bahkan dengan kamar mandi saya pun masih luasan ruang kamar mandi saya. Begitu sombong dan congkaknya si Argadana di sini. Dia tak tahu harta hanya titipan Tuhan dan Tuhan bisa saja kapanpun dan dimanapun mengambil semua harta benda milik Argadana jikalau Tuhan sudah menghendakinya. Jadi ini pelajaran untuk kita, jangan bersombong ria sebagai manusia. Di sini juga si Argadana berkata kepada si Maudy bahwasanya jikalau si Maudy sudah berubah pikirannya, maka Argadana akan sesegera mungkin menjemputnya ke rumah kontrakan yang menyedihkan itu. Argadana ingin bahwa Maudy secepat mungkin bisa pergi dari sana karena ternyata si Argadana sangat tidak setuju sekali dengan apa yang dipersembahkan oleh si Ken kepada istrinya, yakni si Maudy yang tak lain merupakan anaknya Argadana. Tapi di sini si Maudy menjawab dengan tegas kepada si Argadana, di mana ada suami saya, di situ juga ada saya. Argadana tertegun dan merenung. Dalam hatinya bergumam, dia harus bahagia ataukah sedih? Sekarang Maudy memang sudah benar-benar bisa mengambil keputusan dan konsekuensinya sendiri. Jadi Argadana belum bisa menerima di sini bahwasanya sekarang Maudy sudah menjadi pribadi yang dewasa yang sudah tidak butuh lagi kasihanin dari orang tuanya termasuk Argadana. Walaupun harus hidup sederhana, asalkan mereka bersama, bahagialah yang tercipta. Baik guys, di sini juga ada momen mengharukan di mana si Argadana tak kuasa menahan tangisnya ketika dia hendak pulang dari kontrakan tersebut. Argadana pun terlihat mencium keningnya Maudy dan sembari memeluk Maudy dan berbisik kepada Maudy, kamu harus tetap baik-baik saja. Argadana sebetulnya sudah menyadari bahwasanya apa yang semua dilakukannya itu merupakan kesalahan besar karena mencoba memisahkan dua insan yang saling mencintai. Lalu Argadana pun pulang. Baru saja Argadana keluar dari kontrakan Ken dan Maudy, dia sudah dihadapkan dengan mobil Wilantara yang Wilantara baru saja datang untuk menjenguk Ken dan Maudy di rumah kontrakannya yang menurut saya itu cukup mewah untuk orang sekelas saya. Tapi ya sekali lagi, jika ditempatin oleh anak-anak konglomerat itu akan menjadi kontrakan yang menyedihkan sekali.
Kita terlihat ada saling tatap dan sorot mata dendam antara keduanya. Di sini Wilantara berkata kepada Argadana bahwasanya dia sungguh kejam sekali menelantarkan anak dan menantunya. Tapi Argadana seolah bersikap masa bodoh kepada semua perkataan dan persalahan dari Wilantara kepada dirinya. Argadana malah ngelewas begitu saja seolah-olah tidak terjadi apa-apa di sana. Wilantara pun masuk ke dalam rumah dan memberi wejangan kepada Ken dan Maudy. Di situ juga dia menyelipkan kata bahwasanya Argadana begitu tega membiarkan mereka berdua hidup dalam kesengsaraan. Baik guys, ke scan lain kita lihat ada si Anita yang memang sekarang sudah kondisi dalam kehancuran karena dia baru saja tertipu uang 10 miliar oleh temannya sendiri yang ternyata dia merupakan penipu atau gembong penipuan besar di negeri ini. Anita berinvestasi namun investasinya berujung kesedihan. Anita diberitahukan oleh teman yang menipunya. Tentu saja temannya ini merupakan salah satu komplotannya juga, tapi dia berhasil cuci tangan kepada si Anita dan si Anita sekarang bersedih karena dia baru saja kehilangan hartanya. Dan otomatis saja semua harta dari si Argadana akan ludes terbawa oleh penipu tersebut. Si Anita mencari cara untuk menopang perekonomiannya dari sini hingga ke depannya. Anita pun ingat kepada si Reno, hanya Reno lah yang bisa menopang perekonomian dia. Pada awalnya di telepon itu si Anita berkata kepada si Reno bahwasanya dirinya hanya ingin memberitahukan si Reno sekarang Ken dan Maudy tinggal di sebuah kontrakan. Anita pun memberikan perintah kepada si Reno agar supaya si Reno bisa membuat susah kehidupan Ken dan Maudy di sana. Si Reno tentu saja menerima dan dengan senang hatinya. Reno sangat menginginkan sekali momen ini terjadi di mana Ken dan juga Maudy terjepit dalam kesusahan sehingganya dirinya bisa kembali mendapatkan Maudy. Sungguh tidak tahu malu sekali orang-orang seperti si Reno ini. Dicabok pun tidak ada artinya. Tapi sekali lagi di sini si Anita di ujung perkataannya dia menyelipkan kata bahwasanya dia juga meminta tolong kepada si Reno agar supaya si Reno menopang kehidupan perekonomiannya ke depan. Jikalau Reno ingin mendapatkan restu dan bantuan cara dari si Anita untuk memisahkan Ken dan Maudy. Ya tentu saja si Reno terima. Si Reno merupakan anak orang kaya pengusaha batubara. Jadi uang bukan segalanya bagi dirinya. Di scan lain juga ada adegan romantis nih guys, di mana ada si Ken yang sudah bersiap-siap hendak berangkat mencari kerja. Maudy membenahi kemeja yang dikenakan oleh Ken. Oh sungguh pasangan yang sangat ideal sekali jika dilihat. Tapi kita tidak tahu di dalam lubuk hati sanubari Ken dan juga Maudy terselip kehancuran yang mendalam karena permusuhan kedua orang tuanya yang kini berefek dan berdampak kepada kehidupan rumah tangga mereka. Entah sampai kapan ini semua akan berlangsung. Tapi mudah-mudahan saja Ken dan Maudy dalam kondisi baik-baik saja. Apakah memang sekarang di sini Wilantara akan benar-benar menghabisi Argadana karena habis kesabarannya? Sikap Argadana semakin hari semakin tidak manusiawi saja. Mungkin saja esok atau lusa Argadana akan benar-benar dihanguskan oleh si Wilantara. Baiklah sob, semoga saja ya meskipun Argadana dimatikan oleh si Wilantara, memang itulah yang kita tunggu-tunggu selama ini. Jadi tidak ada penghambat lagi antara rumah tangga Ken dan Maudy. Sampai di sini dulu dan di scan ini dulu ulasan alur cerita sinetron love story-nya kali ini dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.